Sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dengan menggendong anak di punggung, tepat di bagian atas gendongan bayi itu, mereka menyulam berbagai motif yang melambangkan doa dan harapan indah untuk sang anak. Tekstur benang sulamnya membuat motif itu terlihat lebih timbul dan hidup. Saya Kaidi Chan Songpu. Saat ini sedang menempuh studi di Tiongkok. Guru Lanlin sedang mengajari saya cara menyulam bunga nasional negara kami, Laos, yaitu bunga campa. Di Laos, kami juga memiliki tradisi menyulam. Melihat karya sulaman ini, dengan motif gajah dan bunga campa khas Laos, rasanya sungguh akrab dan mengharukan. Ini adalah karya tahun 2021, hasil kolaborasi kami dengan para pengrajin sulam dari Laos. Sebagai persembahan untuk peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Tiongkok-Laos. Seni sulam Zhuang adalah bagian dari budaya suku Zhuang kami, yang telah memiliki sejarah ribuan tahun. Pernah ada suatu masa, di mana semakin banyak anak muda yang meninggalkannya, sehingga sulam Zhuang Pun Sempat terancam punah dan hilang. Lalu bagaimana dengan sekarang? Guru Lanlin bukan hanya pewaris seni sulam Zhuang, tetapi juga seorang wakil di Kongres Rakyat Nasional Tiongkok. Saya sangat penasaran, bagaimana beliau bisa membuat orang-orang kembali menyukai simbol budaya kuno ini. Warisan budaya Tek Benda Haruslah Hadir dan digunakan dalam kehidupan modern. Itulah cara pelestarian yang terbaik baginya. Setelah terpilih menjadi wakil rakyat, saya mengajukan saran kepada negara mengenai pelestarian dan pengembangan warisan budaya untuk mendorong perlindungan yang lebih baik bagi sulam Zhuang. Tim desainer kami, mulai dari generasi 70-an hingga generasi 2000-an, turut terlibat dalam perancangan produk, menciptakan karya sulam Zhuang yang disukai anak muda. Dengan dukungan pemerintah setempat, Guru Lanlin mendirikan Sanggar Kerja Sulam Zhuang. Tempat ini bukan hanya basis penting pelestarian budaya, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi warga lokal. Kak, kenapa Anda memilih pekerjaan menyulam ini? Karena saya bisa menyulam di rumah, sambil tetap mengurus keluarga, dan dalam sebulan saya masih bisa mendapatkan penghasilan 3.000 hingga 4.000 yuan. Kami telah melatih lebih dari 2.000 pengrajin wanita secara gratis. Mereka bisa bekerja secara fleksibel di dekat rumah, menambah penghasilan dan meningkatkan taraf hidup. Dengan begitu, jalan pelestarian budaya ini akan semakin terbuka lebar. Bagus sekali. Ini mengingatkan saya pada kampung halaman saya di Laos. Di sana, sulaman tradisional kini sedang menghadapi gempuran industri modern, dan orang yang menekuni sulam tangan pun semakin sedikit. Industri sulaman di Laos mungkin bisa belajar dari strategi yang diterapkan di Tiongkok. Ini adalah souvenir resmi yang ditunjuk pemerintah untuk kejuaraan senam dunia ke-45 di Nanning. Karya ini pernah dipamerkan di Fine Art Asia Hong Kong dan langsung dibeli oleh kolektor begitu dipajang. Melestarikan tradisi melalui inovasi. Produk-produk ini terus melangkah keluar Tiongkok menuju dunia. Dari seorang pengrajin keluarga hingga menjadi wakil rakyat. Dari mewarisi keahlian hingga menyuarakan aspirasi rakyat. Dari sanggar di pegunungan hingga ke panggung internasional. Lanlin menggunakan jarum dan benang untuk menyulam wajah baru revitalisasi pedesaan, agar dunia bisa merasakan pesona unik dari sulam Zhuang. Saya berharap bisa melihat lebih banyak karya sulam Zhuang yang indah di Laos.